Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Afriana SE, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Langkah supervisi akademik itu ada 3 alur. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan ini saya akan supervisi dengan Ibu Mistiawati SPDI, guru agama di SDN 002 Air Molek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Afriana SE, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Langkah supervisi akademik itu ada 3 alur. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk hari ini saya ingin melaksanakan alur yang pertama yaitu pra-observasi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Mistiawati SPDI. Beliau adalah guru agama di SDN 002 Air Molek 1. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai kegiatan pra-observasi ini. Assalamualaikum Bu Mistiawati. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rika. Syukurlah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah saya juga masih diberikan kesehatan sama Allah hari ini sehingga kita bisa bertemu ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra supervisi yang sesuai jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya. Maka saya sampaikan dulu tujuan dari supervisi ini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan kita sebagai pendidik. Nah, kira-kira di kelas mana yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi nanti? Saya akan mengajar di kelas 6A Bu Rika. Oke, kapan kira-kira kita akan melakukannya Bu? Akan kita lakukan pada hari Kamis pada tanggal 24 Oktober. Oke, sepakat ya, tanggal 24 Oktober hari Kamis besok pagi Ibu bisa ya? Nah, insya Allah Bu. Oke, insya Allah ya. Baiklah. Baik Bu Mis, dalam kegiatan pra-observasi ini saya sebagai supervisor. Jadi sebagai supervisor tentunya sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, saya akan melakukan proses penilaian dulu dan mengamati bagaimana proses pembelajaran ini dan kondisi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu nantinya. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu Miss, boleh? Ya, silakan Ibu Rika. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Baiklah. Baik Bu Miss, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran nanti yang ingin Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa? Iya, correct. Baik Bu Rika, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik itu yang pertama, peserta didik bisa membaca Quran surat Ad-Duha. Nah, kemudian peserta didik mampu mengetahui hukum tajwid, yaitu tentang roh yang dibaca tebal dan roh yang dibaca tipis. Oke. Jadi itu tujuan pembelajaran Ibu nantinya ya Bu ya. Jadi area pengembangan mana yang hendak ingin Ibu capai? Baik Bu Rika, adapun area pengembangan yang akan dicapai nanti yaitu siswa dapat belajar dengan aktif, kemudian siswa dapat membaca surat Ad-Duha, dan siswa dapat mengetahui hukum tajwid yang ada pada surat Ad-Duha itu, terutama roh yang dibaca tebal dan roh yang dibaca tipis. Oke, baik Bu. Nah, kemudian strategi pembelajaran yang akan Ibu siapkan dalam pembelajaran nanti kira-kira apa? Strategi
strategi yang akan saya gunakan yaitu saya menggunakan audio pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian laptop, kemudian juga LKPD, dan juga diskusi kelompok. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Bu Nani, terima kasih Bu Listiawati atas waktunya. Saya juga tidak sabar ingin melihat bagaimana proses pembelajaran di supervisi di kelas nanti, yang bagaimana Ibu akan menyampaikannya nanti. Dan saya doakan saat proses pembelajaran, dan saya doakan nanti berjalan dengan lancar dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita, khususnya untuk anak didik kita nantinya, dan akan tercapai tujuan pembelajaran itu. Tetap semangat, dan Bu Listiawati mudah-mudahan besok diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga supervisi kita berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Rika, sukses juga untuk Bu Rika. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas siapkan teman-temannya. Siapa bersama kepada Bu Guru? Waalaikumsalam
Siapa ya? Biar kamu tambah hafal. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله. Nah, udah bisa kan? Apa kan? Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, nah di sini kita mencari buku
tidak. Nah, ya. Rihlah, rih, hari. Berbaris di bawah atau apa kasro ya. Rihlah. Kemudian bil akhiri. Rih. Jelas garis bawahnya. Kemudian fir'aun. Fir'aun. Mirwahatun. Mir. Habis ya. Nah, kemudian ini ya
observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Oke, di sini saya hanya sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. Kita hanya coaching aja ya Bu ya hari ini ya, boleh ya. Oke, bagaimana perasaan Bu Mistiawati ketika sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin? Alhamdulillah Borika, perasaan saya senang karena bagi saya mengajar itu adalah sudah menjadi cita-cita saya sejak dari kecil kemarin. Kemudian mendidik itu juga adalah merupakan tujuan hidup saya dan saya senang berbagi ilmu dengan peserta itu. Oke, baik Bu. Adakah hal-hal yang baik atau yang sudah Ibu lakukan? Pembelajaran yang saya lakukan itu menurut saya sudah sudah baik. Kemudian saya telah melakukan pembelajaran secara terkelompok, kemudian melalui diskusi. Namun mungkin perlu pendekatan lagi lah kepada murid itu supaya jika ada permasalahan pada peserta didik itu dapat Oke, setelah kegiatan itu, adakah hal yang perlu ditingkatkan dari kegiatan pembelajaran? hal yang perlu ditingkatkan mungkin bagaimana mengembangkan keaktifan murid itu dalam pembelajaran yang kita. Oke, rencananya Bu Miss Tiawati untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu yang beragam, bagaimana caranya? Untuk mengaktifkan pembelajaran murid ke kelas, saya berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga di dalam pembelajaran yang saya lakukan itu betul-betul sesuai dengan profil belajar murid. Oke, baik Bu. Rencananya kapan ini akan terlaksana gitu? Apa yang ingin Bu lakukan? Rencananya tentu secepatnya Borika. Tentu sebelumnya saya perlu menyiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu. Terus pertanyaan selanjutnya, komitmen Bu Miss Tiawati dalam pembelajaran itu apa? Saya berharap pembelajaran yang saya terapkan dapat menyenangkan bagi murid, kemudian ilmu yang saya berikan itu dapat diterima dengan baik. Luar biasa ya Bu komitmen ini, semoga apa yang menjadi yang Ibu cita-citakan bisa terlaksana dengan baik, bisa terrealisasi ke depannya. Sukses juga buat Ibu ke depannya. Terima kasih sudah memberikan ada waktu pada hari ini untuk coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.